got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 whole guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti Ramdhani dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2 semester 5. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi syariah. Tidak. Pemberdayaan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam aspek ekonomi. Ini melibatkan pengembangan keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta peningkatan keputusan dan kontrol atas aspek ekonomi, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan bagi individu atau kelompok masyarakat. Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemberdayaan ekonomi melalui koperasi syariah merujuk pada strategi atau upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan menggunakan model koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini mencakup penyediaan akses keuangan inklusif, pelatihan, dan pendidikan ekonomi syariah untuk anggota koperasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, koperasi syariah bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga lembaga edukasi yang berperan dalam membudayakan anggota yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip keuangan Islam. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pemberdayaan ekonomi melalui koperasi syariah. Yang pertama, kemandirian ekonomi. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memberdayakan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, menjauhkan ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional yang mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, pengentasan kemiskinan. Memberikan akses kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan seperti memiliki usaha mikro dan kecil untuk mengatasi kemiskinan dengan mendukung pertumbuhan usaha mereka melalui pemberdayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang ketiga, akses keuangan inklusif. Menyediakan akses keuangan inklusif bagi manusia lapisan masyarakat, terutama yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini membantu memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi keuangan mereka. Yang keempat, penerapan prinsip ekonomi Islam. Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi seperti larangan riba dan keadilan dalam transaksi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan nilai syariah. Yang kelima, partisipasi aktif anggota. Mendorong partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan manajemen koperasi. Tujuan ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama, memastikan keberlanjutan dan kesuksesan koperasi. Yang keenam, peningkatan pendapatan dan pekerjaan. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui dukungan terhadap usaha mikro dan kecil, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Yang ketujuh atau yang terakhir, pendidikan ekonomi syariah. Berfungsi sebagai lembaga edukasi untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini memberdayakan mereka untuk membuat keputusan finansial yang lebih
berdasarkan etika dan keadilan. Adapun relevansi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pertama, kesejahteraan finansial. Memberdayakan ekonomi melalui koperasi syariah memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan finansial anggota dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Model koperasi syariah menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata dengan memberikan hak yang setara kepada semua anggota tanpa memandang tingkat modal. Hal ini berdampak positif pada kesetaraan dan keadilan dalam distribusi manfaat. Yang ketiga, peningkatan akses terhadap layanan keuangan. Dengan menyediakan akses keuangan inklusif, koperasi syariah membantu mengurangi kesenjangan finansial, memungkinkan masyarakat yang sebelumnya diabaikan oleh lembaga keuangan konvensional untuk mendapatkan layanan keuangan. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memfokuskan dukungan pada usaha mikro dan kecil, koperasi syariah merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja dan mengembangkan kapasitas bisnis di tingkat komunitas. Yang kelima, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Koperasi syariah yang berpartisipasi sesuai dengan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan, memberikan dampak positif tidak hanya pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan sosial dan lingkungan. Yang keenam, pemberdayaan perempuan. Koperasi syariah juga dapat berperan dalam pemberdayaan perempuan dengan memberikan sebuah akses finansial dan peluang bisnis, membantu mengatasi disparitas gender dan meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi. Yang ketujuh, berkelanjutan dan tanggung jawab bersama. Koperasi syariah menciptakan keberlanjutan dengan melibatkan anggotanya secara aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Tanggung jawab bersama ini memberikan landasan untuk pertumbuhan berkelanjutan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada peran koperasi syariah sebagai lembaga edukasi. Yang pertama, pendidikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam kepada anggotanya. Ini melibatkan penyampaian informasi tentang larangan riba, keadilan ekonomi, dan menilai moral dalam transaksi ekonomi. Yang kedua, pelatihan ekonomi syariah. Koperasi syariah menyelenggarakan program pelatihan keuangan syariah untuk anggotanya. Ini mencakup pemahaman tentang jenis-jenis pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakat, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan finansial. Yang ketiga, pengenalan model bisnis syariah. Anggota koperasi diberikan pemahaman tentang model bisnis syariah yang digunakan oleh koperasi. Ini mencakup struktur keanggotaan prinsip partisipatif dari konsep kepemilikan bersama. Yang keempat, penyuluhan etika bisnis syariah. Koperasi syariah menyelenggarakan sesi penyuluhan terkait etika bisnis syariah. Ini melibatkan diskusi tentang pentingnya transparansi, kejujuran, dan integritas dalam aktivitas ekonomi. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil. Fokus pada pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil dengan memberikan pelatihan khusus. Anggota diberi pemahaman tentang pengelolaan usaha kecil, manajemen keuangan yang sehat, dan strategi pembangunan bisnis. Yang keenam, pelatihan manajemen dan pengambilan keputusan.
memberikan pelatihan manajemen kepada anggota agar mereka dapat lebih efektif dalam mengelola koperasi dan membuat keputusan yang bijaksana. Hal ini menciptakan kader-kader yang mampu berperan dalam pertumbuhan koperasi. Yang ketujuh, peningkatan kesadaran dan sosial tanggung jawab. Mengembangkan kesadaran sosial dan tanggung jawab anggota melalui program edukasi ini melibatkan diskusi mengenai peran koperasi dalam pembangunan komunitas, bagaimana anggota dapat berkontribusi pada berkelanjutan sosial. Yang kedelapan, pendekatan berbasis komunitas. Koperasi syariah dapat menggunakan pendekatan berbasis komunitas dalam penyampaian edukasi. Ini memastikan bahwa konteks lokal dan kebutuhan anggota diperhitungkan dalam program edukasi, meningkatkan daya serap dan pemahaman. Yang kesembilan, kegiatan sosialisasi dan diskusi. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan diskusi rutin tentang ekonomi Islam, perkembangan terkini dalam keuangan syariah, dan isu-isu yang terkait. Ini menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan memotivasi anggota untuk berpartisipasi. Yang ke-10, mendukung literasi keuangan. Selain fokus pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, koperasi syariah juga mendukung peningkatan literasi keuangan secara umum. Hal ini termasuk pemahaman tentang pengelolaan anggaran, perencanaan keuangan, dan investasi yang bijak. Yang ke-11, sistem pelaporan dan evaluasi. Menyediakan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja koperasi, anggota diberikan pemahaman tentang bagaimana kinerja koperasi diukur, sehingga mereka dapat memahami dampak dari partisipasi dan kontribusi mereka. Melalui pendekatan ini, koperasi syariah juga bukan hanya menjadi entitas ekonomi, tetapi juga menjadi pembelajaran yang berperan dalam meningkatkan kapasitas intelektual dan ekonomi yang anggotanya untuk mencapai berkelanjutan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Nah, selanjutnya yaitu adalah rekapitulasi kontribusi koperasi syariah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang pertama, akses keuangan inklusif. Menyediakan akses keuangan inklusif kepada lapisan masyarakat yang sebelumnya sudah dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional, memungkinkan partisipasi lebih luas dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi makro dan kecil. Fokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan memberikan dukungan finansial dengan pelatihan, menciptakan peluang penumbuhan ekonomi di tingkat komunitas. Yang ketiga, pendidikan ekonomi syariah berfungsi sebagai lembaga edukasi meningkatkan pemahaman anggota tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial dan aktivitas penting. Yang keempat, partisipasi aktif anggota. Mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi, menciptakan rasa kepemilikan bersama dan kerja kolektif. Yang kelima, model bisnis syariah. Mengimplementasikan model bisnis syariah dengan struktur keanggotaan yang adil dan partisipatif serta prinsip kepemilikan bersama untuk memastikan keadilan dan kesetaraan. Yang keenam, peningkatan pendapatan dan pekerjaan. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui dukungan terhadap usaha mikro dan kecil, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menyertakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam operasionalnya. Mendukung pengembangan berkelanjutan dan menciptakan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang kedelapan, yaitu inovasi keuangan berbasis syariah. Menjadi pelopor inovasi keuangan berbasis syariah dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang kesembilan, pemberdayaan perempuan. Membuka peluang pemberdayaan perempuan melalui akses finansial dan pelatihan, mendukung kesetaraan gender dalam kegiatan ekonomi. Yang kesepuluh, pemberdayaan komunitas dan pembangunan lokal. Menciptakan dampak positif pada pengembangan komunitas dengan memberdayakan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan dan berkelanjutan pada tingkat komunitas. Yang ke-11, edukasi dan peningkatan literasi keuangan. Melakukan edukasi dan peningkatan literasi keuangan di kalangan anggota, memastikan mereka membuat keputusan finansial yang cerdas dan berdasarkan prinsip syariah. Dengan menggabungkan aspek-aspek tersebut, koperasi syariah berperan sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat, menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.